Sakera adalah seorang tokoh pejuang legenda kelahiran Bangil di Pasuruan, Indonesia. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Sakera adalah seorang jagoan daerah yang menentang perintah diktator Belanda di perkebunan tebu di daerah Bangil. Sakera, seperti juga jagoan-jagoan daerah lainnya, ditangkap Belanda setelah dikhianati oleh salah satu teman sendiri. Ia dimakamkan di wilayah Bekacak, Kelurahan Kolursari, daerah paling selatan di kota Bangil. Legenda jagoan berdarah Madura ini sangat populer di Jawa Timur. Sakera adalah seorang tokoh pejuang yang lahir di Kelurahan Raji Kota Bangil, Pasuruan, Jatim, Indonesia. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Sakera adalah seorang jagoan daerah yang melawan penjajah Belanda di perkebunan tebu Kancil Mas Bangil. Legenda jagoan berdarah Bangil ini sangat populer di Jawa Timur di Pasuruan dan Madura. Sakera yang bernama asli Sadiman adalah tokoh ningrat yang disebut dengan Kalas Mas, berlatar belakang Islam yang amat soleh dan pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil. Ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat peduli dengan para pekerja, jadi dijuluki Pak Sakera. Sakera adalah pejuang yang anti penjajahan. Suatu saat setelah musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu orang Belanda ambisius untuk membeli lahan perkebunan yang seluas-luasnya dan dengan harga semurah-murahnya, dengan cara yang licik. Orang Belanda itu menyuruh Carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru untuk perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah, dengan iming-iming harta dan kekayaan. Jadi Carik Rembang mau memenuhi keinginan tersebut. Carik Rembang pun menggunakan cara-cara kekerasan terhadap rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan. Sakera pun selalu menganjurkan rakyat. Karena sikap ketidakadilan yang berkali-kali dilakukan oleh Carik Rembang, jadi Carik Rembang hal-hal ini kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Suatu hari pekerja sedang istirahat di perkebunan. Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Sakera yang mengetahui hal ini, marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Sejak saat itu Sakera menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu saat ketika Sakera mengunjungi ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Belanda. Karena ibu Sakera diancam akan mati, maka Sakera akhirnya menyerah dan ke penjara di Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda ke Sakera setiap hari. Selama di penjara Sakera selalu kangen dengan keluarga di rumahnya, bergantung dengan Sakera yang berjiwa besar. Sementara Sakera ada di penjara, perlawanan pun dimulai. Carik Rembang terbangun dan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit, senjata khas yang dipakai Sakera saat mencoba bertahan Sakera. Dengan cara yang licik pula, polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera yang disebut Aziz untuk mencari kelemahan Sakera. Dengan iming-iming akan diberi imbalan oleh pemerintah Belanda di Bangil, Aziz menjebak Sakera dengan licik. Akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan memukulkan janur kuning ke badannya. Lagi-lagi Belanda berhasil kembali lagi Sakera yang kemudian diadili oleh pemerintah di Bangil dan diputuskan untuk mengurus gantung. Sakera jatuh digantung di penjara Bangil dan ia dimakamkan di Bekacak, Kelurahan, daerah paling selatan kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.
Semangat juang yang diurus Pak Sakera tidak pernah terdokumentasikan bagi masyarakat, dan belum masuk di dalam kategori pahlawan nasional Indonesia. Dikarenakan Pak Sakera termasuk salah satu dari banyaknya pahlawan di Indonesia, yang memperjuangkan daerahnya sendiri dari keganasan zaman penjajahan Belanda, ya nama dan jasa-jasanya Pak Sakera hanya bisa didengar di daerahnya sendiri, di mana keluarga Sakera sekarang, menurut sumber informasi yang bisa digali adalah kerabat dekat dan keturunannya. Keluarga Sakera masih ada sebagian besar di wilayah Pasuruan, Tampong, Bangil, Rembang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, mengingat situasi politik Belanda yang menganggap Sakera adalah ekstrem. Maka sebagian dari keluarga menjauhkan diri dari nama ekstremis Sakera dan dikucilkan oleh masyarakat pada waktu itu. Sementara keluarga dekat dan kerabatnya Sakera telah menyebar ke beberapa kota di Nusantara. Di antaranya seorang lulusan IPB, Institut Pertanian Bogor, dan pernah menjadi deputi di Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal asal Bangil. Dan ada juga menjadi tokoh desa yang tengah mantan kepala desa Oro-Orombo Kulon Kecamatan Rembang, tokoh di daerah Sukolipuro Desa Dermo Bangil, Alem, Iskandar Hadi Kaslar, pejuang, pendidik PNS, Ustadz di pesantren Bangil, pengrajin kuningan di Trowulan Mojokerto, sementara sebagian besar ada di Dusun Nganglang, Tampong, Lumpang Bolong. Menurut info keluarga dekat cucu keturunan dari Alem, keluarga Mbah Lian, Tanah Merah, Alem, Mbah Soleh, Suwayowo Pandaan, Alem, Arum Nganglang, Alem, Mbah Aris Bangil.